bersama sambil ngobrolin Citarum. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Citarum Harum Ngonci, ngobrolin Citarum. Yeay. Hadir bersama saya tentunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Prima Mayang Ningtyas. Boleh tepuk tangan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Kang Yudi. Aduh, luar biasa sekali bertemu dengan Kang Yudi. Saya juga lebih senang Bu karena ini episode pertama. Terus narasumbernya adalah Ibu. Ini pasti juara banget Bu, juara banget Bu. Oke, Ibu gimana Bu kegiatan selama COVID-19 Bu? Ya, selama COVID-19 pandemi ini banyak sebenarnya aktivitas tapi tidak bisa dilakukan karena di lapangan gitu. Betul. Tatap muka dengan masyarakat gitu ya. Tapi beberapa kegiatan yang memang bisa kita lakukan harus dilakukan sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi ada pergeseran dari mulai konvensional tadinya gitu sekarang jadi virtual ya Bu ya. Betul. Nah, tentunya untuk Sobat Citarum kita akan mengupas tuntas nih tentang Sungai Citarum di mata Ibu Kadis nih, seperti apa nih? Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai Bu di sini. Kita juga pengen tahu nih di episode pertama ini kita bakal ngobrolin tentang apa aja. Yang jelas tentang sungai kesayangan Jawa Barat kita, Sungai Citarum. Oke, luar biasa. Baik, Bu, yang pertama yang Yudi pengen tanyain nih ya. Oke, sebagai Ketua Pelaksana Harian Sekretariat, nih kan Citarum ini ada sekretarinya juga ya Bu ya. Nah, tugasnya apa aja sih kalau boleh tahu Bu? Iya, jadi sebenarnya Citarum itu upayanya bukan sejak Perpres turun 15/2018. Itu saya kebetulan bekerja di LH hampir 20 tahun. Wow. Jadi selama tahun 2000 itu sudah kita ada beberapa program Citarum sebenarnya. Nah, di Citarum Bergetar, Citarum Bestari, ada ICWRMP, kemudian sekarang Citarum Harum gitu ya. Dan tetapi sangat beda. Jadi bagaimana concern semua pihak sampai Bapak Presiden turun tangan itu adanya di program Citarum Harum. Gitu. Jadi yang sebelum-sebelumnya dari Bergetar besar hanya tingkat provinsi saja yang bergerak. Pusat belum gitu. Padahal itu sungai kewenangan pusat. Betul. Berarti ini udah concernnya udah nasional banget ya Bu ya? Betul banget. Nah, jadi sejak tahun 2018 kemudian DLH di sini tunjuk sebagai ketua harian dan kami yang ikut menyusun, kebetulan saya pada waktu itu posisinya sebagai sekretaris dan menyusun semua perangkat berkaitan dengan peraturan perundangan, berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan sumber daya manusianya, intinya untuk sekretariat karena DLH sebagai ketua harian sekretariat tugasnya itu sebenarnya memfasilitasi dalam hal ini tuh memberikan dukungan teknis operasional untuk kegiatan pokja gitu ya. Kemudian juga memfasilitasi berkaitan dengan penyediaan data informasi. Kemudian memfasilitasi dan koordinasi dan mensinergikan segala kegiatan yang ada di pokja yang kita tahu bahwa kita punya ring aksi untuk Citarum. Sehingga sekretariat di sini bagaimana memonitor, mengevaluasi gitu ya, bahkan bersama Bapeda ikut merencanakan bagaimana Citarum juga ke depan. Sifatnya fasilitasi, koordinasi, dukungan teknis operasional, kemudian kaitannya dengan sistem manajemen data gitu. Nah, itu ada di kita. Ini kebanyakan berbicara tentang data ya Bu ya, fasilitasi tentang data ya. Kalau kata Pak Gubernur katanya ada kalau misalnya good data, good decision katanya. Iya, of course itu. Dan benar-benar kita kalau data Citarum itu kalau bisa semakin cepat kita bisa mengakses, semakin real time kita bisa melihat kondisi daily, conditionnya itu semakin bagus kan untuk mengambil kebijakan, apalagi berkaitan dengan yang banjir gitu ya, hal begitu untuk cepat. Ada beberapa infrastruktur kita kan untuk bisa mengendalikan itu. Ini saya jadi penasaran Bu, kalau di lapangan itu seperti apa yang ngambil datanya ya Bu ya? Nah sebenarnya kalau data, kalau dari sisi kualitas air, kan ada online monitoring system ya, online monitoring system. Kemudian juga kita bisa monitor untuk melihat debit daripada air Citarum. Itu yang punya juga teman-teman ada di BBWS dan PSDA, begitu ya. Jadi memang untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kondisi Citarum sangat diperlukan data yang memang source of data itu banyak sebenarnya yang menghasilkan juga, baik dari kabupaten,
dari kami di provinsi dan bahkan ada pusat. Nah, disitulah kita mengakses yang kami sediakan di situ berupa monitoring, kemudian ada one map gitu ya, one map tentang Citarum sehingga kita tahu. Jadi peta tentang Citarum gitu ya Bu ya? Peta data lahan kritis gitu ya, tutupan lahan, peta kualitas air, peta sebaran industri, peta sebaran peternakan, peta delineasi sektor ya banyak banget. Lengkap banget ya Bu ya, lengkap banget. Oke, nih Bu kalau misalnya saya sebagai warga Jabar gitu ya, yang pengen tahu, yang pengen kepo tentang Citarum gitu Bu, itu harus datang kemana Bu? Apakah boleh ke sekretariat juga gitu? Boleh banget. Sebenarnya sekretariat itu sangat terbuka. Kami itu memfasilitasi siapa saja yang berkepentingan tentang Citarum. Masyarakat dia pingin ngelihat sebenarnya gimana sih Bu Prima kondisi Citarum, kerja nggak sih orang di Citarum? Itu semuanya terrecord karena kita juga punya comment center di Citarum. Silakan datang di Dago 358. Di sana kita menyediakan source of data atau sumber informasi tentang Citarum, insya Allah dengan lengkap dan update. Wow. Jadi langsung aja mungkin sobat Citarum atau wargi Jabar yang penasaran nih sama data-data yang ada di Citarum, boleh langsung ke Dago 358. Yang jelas di sana ada command centernya ya Bu ya, luar biasa gitu kan. Alhamdulillah. Dan kita akseskan ke DLH juga. Alhamdulillah. Kebetulan setelah saya di sini kita ngebangun itu begitu ya, sehingga aksesibilitas saya bisa monitor juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Mantap. Bagaimana kegiatan-kegiatan Citarum, ngeling antara comment center yang di sana dengan yang di sini. Jadi monitoring always ya Bu ya. Alhamdulillah bisa kita lakukan. Alhamdulillah. Baik Bu, selain tentang ngobrolin tentang pelaksana harian sekretariat, tentunya juga Ibu juga di sini mendapat amanah juga sebagai Ketua Pokja Limbah Industri dan Peternakan. Nah, ini kayaknya wah luar biasa nih tugasnya nih kayaknya double kayak gini Bu gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih Bu tugasnya seperti apa sih gitu ya, Ketua Pokja ini? Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Ketua Pokja Pengendalian Limbah Industri sebenarnya related dengan job desk kami yang ada di DLH. Kita punya tugas di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Spesifik untuk ada di bidang 2 itu ada pengendalian dari limbah industri atau kegiatan usaha. Pun peternakan sebenarnya di sini ada teman-teman dinas peternakan juga yang ikut mengendalikan, tetapi kaitan dengan kualitas air itu point of source-nya kan banyak. Dari industri, dari domestik yang masuk nih. Kemudian dari peternakan, dari perikanan, dari pertanian. Nah, untuk kami yang di industri, karena kami di sini mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri. Jadi sebenarnya pembinaan yang dilakukan sebenarnya diawali dari perizinan lingkungan yang kita berikan kepada industri sesuai dengan kewenangan provinsi. Bisa kita katakan sebagai license of operate daripada industri untuk melakukan usaha. Jadi kalau dia sudah mendapatkan izin usaha yang ter-attach di dalamnya izin lingkungan, berarti dia harus melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik pada setiap tahapannya, mau dia mau prakonstruksi, konstruksi dikala dia membangun sampai dengan pada saat operasi. Nah, setelah dia melakukan upaya-upaya pengendalian atau pengelolaan lingkungan, kita nilai dia performanya. Ada namanya program proper, itu program pusat. Ini kayak KPI gitu ya? Untuk melihat sebenarnya performa si industri itu bagus apa enggak, dan kita masukkan ke classified ke dalam ya ada nilai-nilainya yang tergambarkan dalam bentuk warna gitu ya. Kalau dia comply warnanya biru dia, kalau hijau dia beyond compliant sampai dengan emas. Nah, ini yang kita lakukan untuk industri sebenarnya. Jadi kita di situ juga melakukan monitoring bagaimana si industri contoh mengelola limbah cair. Berarti dia harus mengelola di dalam wastewater treatment plant, di dalam IPAL-nya dia. Kemudian kami mengecek apakah IPAL itu berjalan dengan baik, kemudian di outlet yang keluar ke badan sungainya, ke outfall terakhir apakah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, itu kita cek sampai dengan ke sana. Tapi kadang ada yang nakal juga nggak sih Bu, si limbah itu langsung ke Sungai Citarum gitu? Banyak. Banyak ya? Banyak banget. Kemarin di tahun 2020 itu
kita sebenarnya harus mengintervensikan di 1338 industri ya di data kita gitu ya. Tapi saya rasa dengan bersama-sama teman-teman kabupaten kota belum semua industri yang bisa kita lakukan intervensi, dalam hal ini pengawasan. Laporan saya kemarin sekitar 200-an yang untuk Citarum. 200-an industri yang sudah kita bisa lakukan pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah kita melihat sejauh mana industri itu melakukan pengelolaan, kalau dia mengeluarkan limbah cairnya dengan benar, kalau dia mengeluarkan limbah B3-nya juga dengan benar sesuai ketentuan, kalau dia ada udara karena dia melakukan pembakaran di dalam kegiatan industrinya, itu juga parameter udaranya harus sesuai baku mutu yang dipersyaratkan. Oh wow, ini menarik banget nih Bu, menarik banget. Nah tentunya Ibu juga pastinya sering sidak dong ya Bu ya, ya sidak ke teman-teman yang pabrik gitu kan, industri. Ada hal yang menarik nggak sih Bu? Yang menarik? Banyak banget ya menarik. Jadi kalau dibilang hal sangat menarik, orang itu kan pinginnya untung, nggak mau rugi nih. Ya siapa juga yang nggak mau rugi ya. Ya tapi jangan enak di lo, nggak enak di kita. Itu dia. Kita bicara Citarum nih. Ya. Citarum ini sebagai sungai terbesar dan banyak sekali fungsinya. Kalau enak di dia sebagai pengusaha untuk dapat untung, tetapi dia merugikan orang lain, kan nggak benar ya di situ. Betul. Nah itu dia yang kami akhirnya melakukan sidak. Kita kalau melakukan sidak itu sebenarnya atas dasar laporan, apakah pengaduan dari masyarakat, apakah dari laporan performanya memang jelek, gitu ya. Nah itu yang kita gunakan sebagai dasar diantaranya. Bahwa kita melakukan sidak, ternyata di lapangan pengalaman yang paling, wah ini pengalaman asik banget. Yang memorable banget gitu, nggak pernah. Jadi kami punya patroli sungai. Patroli sungai itu antara jarak sungai dengan industri itu kan jauh. Dan konturnya juga di industri agak di atas, di bawah di sungai. Teman-teman di patroli pada teriak, Bu Prima itu keluar hitam. Itu yang namanya saya dengan pejabat PPLH itu ya, pejabat pengawas lingkungan hidup, itu lari dengan kontur, dengan itu yang sangat terjang, curam, dan dekat sungai itu sangat dalam. Ternyata kita setelah sampai di sana mati, ditutup mungkin saya sama industrinya ya. Si buangan ipalnya itu sampai situ tidak ada bukti yang mengatakan bahwa itu hitam lagi. Coba padahal itu turun jauh sampai ke bawah itu. Nah padahal di dalam kasus lingkungan untuk dibuktikan di pengadilan itu benar-benar harus bukti yang pada saat itu kita ambil sampelnya untuk nantinya dilakukan analisis di laboratorium. Jadi kucing-kucingan itu terjadi. Bagaimana saluran siluman? Ada saluran siluman. Ini saluran siluman itu apa sih Bu? Saluran siluman harusnya kan dia outfall yang keluar ke badan sungai itu titiknya itu pada titik A dia buang langsung ke sungai. Sehingga termonitor oleh kita baik dari sisi debit, baik sisi kualitas. Tapi si salurannya dibuang sampai di bawah sungai. Nah nanti kalau kemarau baru kelihatan di bawah sungai itu ada. Kalau musim penghujan itu nggak ada, ketutup. Nah itu suka dukanya pernah kita mengalami beberapa kali. Kucing-kucingan begitu. Nah akhirnya kita tertibkan, kita lakukan pengawasan, kita beri sanksi pastinya, dan alhamdulillah sudah ada perbaikan juga. Jadi emang dibutuhkan kontrol itu bukan dari DLH saja, tetapi semua lapisan masyarakat. Kami harapkan sekali untuk bisa membantu lah. Ini harus ada kolaborasi gitu ya. Kalau misalnya DLH pentahelix A B C D G M ya. Betul. Bu, ngobrolin tentang limbah. Tadi kan kata Ibu limbah ini berbahaya gitu ya, apalagi limbah industri dan peternakan gitu. Nah, seberapa bahaya sih Bu? Kalau boleh tahu Bu. Nah, sebenarnya kalau dari limbah industri, ini kan limbah yang dihasilkan tuh macam-macam ya jenisnya. Kalau sesuai dengan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yang dia dapat, mestinya biar kata bahaya penanganannya juga ada. Limbah B3 penanganannya juga ada kan, limbah B3 spesifik ya. Dengan PP yang lama dulu 101, tapi sekarang baru dengan Undang-Undang Ciptaker ada PP yang baru, tetap treatment untuk limbah-limbah B3 yang sifatnya toksik itu sesuai dengan peraturan. Bagaimana melokalisir limbah itu, bagaimana limbah itu nanti kok dibawa sama pengolah terakhir pakai transporter yang berizin.
Nah, kalau dia tidak terkelola dengan baik dan kemudian dia bocor sampai ke lingkungan, nah ini kita ngeri, apalagi kalau sifatnya toksik. Kalau sudah toksik kemudian sampai ke media badan air atau dimakan si bahan pencemarnya itu, contoh di situ ada kandungan PB begitu ya, atau yang toksik, makan sama ikannya dimakan manusia, kena juga ya Bu ya? Ya iya, terakumulasi di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya mengapa kita strict sekali untuk Citarum dijaga dari sumber-sumber pencemar yang membahayakan, itu supaya tidak membahayakan kepada manusia. Karena kasus Minamata yang di Jepang, orang kena merkuri sampai cacat kan? Betul. Jadi ini kayak chain reaction ya Bu ya, ketika si limbah itu dimakan sama ikan, terus ikannya dimakan sama manusia. Wow, itu nggak kebayang ya Bu ya? Iya, ada siklus yang namanya prey and predator. Kita tahu di situ siklus biologi yang terjadi. Prey dan predator itu manusia jelas akan memakan selaku predator terhadap prey ikan dalam hal ini. Itu akan lebih banyak beratnya daripada ikan itu. Bisa kita makan 2-3 kali ikan itu. Kalau ikan itu tercemar atau terpapar dari limbah yang toksik itu gimana ke kita ya? Nggak kebayang nih Bu ya bahayanya seperti apa ya Bu ya. Kemudian dari peternakan itu kan kotoran ternak itu fekal koliformnya cukup tinggi ya. Selain juga dari manusia sebagai sumber pencemar juga. Oke, baik. Nah Bu, kalau misalnya di Das Citarum ini kira-kira limbah apa sih yang paling berbahaya gitu Bu? Oh, dibilang berbahaya, saya rasa sekarang yang pencemarannya paling tinggi gitu Bu. Sumber pencemarnya sebenarnya malah dari domestik. Domestik? Oh. Sebenarnya yang paling besar itu sekitar 60% itu malah dari domestic waste, dari simbah rumah tangga. Yang sampah gitu. Karena rumah tangga itu tercampur dia antara limbah yang domestik yang bisa terurai, yang tidak terurai, bahkan ada yang toksik kayak baterai yang harusnya kan nggak boleh, itu sangat spesifik ya, limbah spesifik yang harus dikelola dengan baik. Kemudian ada bola lampu yang tercampur airnya, itu yang paling bahaya sebenarnya. Limbah domestik ini yang menjadi PR kita. Maka dari itu ada loan 100 juta ya US dollar ya, yang program ISWMP ya, Integrated Solid Waste Management gitu kan. Sekarang ada di 77 lokasi di Citarum gitu ya. Dan ini sekarang lagi dilakukan pembangunan infrastrukturnya dalam bentuk TPST, TPS 3R, kemudian ada juga di situ Magot begitu ya, beberapa upaya-upaya mengurangi sampah dari hulu yang akan jatuhnya ke hilir. Kalau hilir regional untuk Citarum, Legok Nangka yang nantinya dan sekarang Sarimukti juga urusannya ada di daerah provinsi. Wow, tugas yang berat ya Bu ya. Dan Sarimukti, tahukah dikau, satu tuh? hari 2000 ton sampah per hari kita kelola di sana. Wow, 2000 ton Bu. Itu cuma dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Itu dari Bandung Raya aja ya Bu ya? Nah itu Sarimukti itu adalah kewenangan ada di daerah provinsi. Maka dari itu kami itu menghimbau harusnya sampah itu dari hulu sudah bisa terkurangi sehingga lifetime daripada sampah regional ini bisa lebih lama lagi operasionalnya. Karena Sarimukti 2023 kita tutup loh ya. 2023 rencananya tutup. Karena kita akan pindahkan ke Legok Nangka 2024. Legok Nangka itu kapasitasnya 1.800 sampai kurang lebih 2.131-an lah ton per hari. Nah ini Kota Bandung Raya plus nantinya Sumedang plus Garut ya. Kalau tidak mengelola sampah dengan benar bisa jadi lautan sampah lagi nih. Kami butuh komitmen sebenarnya untuk kaitan sampah ini untuk 2023 supaya teman-teman di Greater Bandung termasuk Sumedang dan Garut gitu ya sama-sama punya komitmen lah untuk bisa mensukseskan Legok Nangka ini. Gitu. Mungkin nanti pas launching mungkin ya Bu ya? Iya, ini masih proses lelang, kita masih dalam proses untuk menuju lelang. Baik, Bu, di sini saya punya data nih Bu, di tahun 2018 nilai indeks kualitas air itu 26,3. Terus nih tahun 2019 nilai indeks kualitas airnya
berubah jadi 33,43 dan di tahun 2020 kemarin ini nilai indeks kualitas airnya di angka 55. Nah, dilihat dari situ nilai indeksnya kan naik nih Bu. Maksudnya seperti apa sih Bu itu Bu? Ya. Jadi indeks kualitas air di sini dengan 55 itu kategorinya adalah cemaringan ya. Cemaringan. Kalau di dalam data yang kami punya sebenarnya pada semua titik lokasi ini sudah memenuhi. Ada yang contoh di outlet situ Cisanti, dia memenuhi status mutu airnya. Kemudian bahkan di Wangi Sagara sudah masuk keringan. Ada yang sedang, sehingga IKA tadi bisa di 55. Kita katakan bisa masuk ke dalam kategori itu cemaringan. Nah, ini sebenarnya suatu prestasi kalau buat saya ya. Ini saya juga lagi ngulik nih, kalau dengan IKA 55 ini sebenarnya berapa kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing Pokja jadi keren kayak gini gitu dalam waktu 22 tahun ya kurang lebih. Iya, 2018, 2019. Lepas dari pandemi ini memang kegiatan tidak banyak ya, yang juga berpengaruh sih terhadap beberapa parameter air. Indeks kualitas air itu merepresentasikan berbagai parameter, indeks parameter fisika, parameter kimia, dan juga parameter biologi. Jadi itu merupakan integrated analisis untuk mencerminkan bagaimana ketiga parameter tersebut terrepresentasikan di dalam nilai indeks itu. Menurut Ibu kira-kira di tahun 2021 nanti kira-kira indeks airnya akan meningkat lagi atau seperti apa Bu? Harus target ya, itu harus target naik ya. Dari 55 mungkin jadi 60 atau 65 gitu Bu? Saya teh di challenge ya, di challenge ini itu indeks 70, IKA 70 di 2025. Berarti 25 itu 5 tahun lagi ya, nilainya harus IKA-nya jadi 70. 70, oke. Kalau 70 ini sebenarnya bukan hal yang mudah. Betul. Ini challenge-nya luar biasa loh Bu. Nanti kalau pandemi udah selesai, aktivitas semua orang bergerak lagi, tentara masih gimana nih? Nah, saya sangat terbantu sekali. Maka pada momen ini kita sangat berterima kasih sekali kepada jajaran TNI ya yang telah membantu kita, jajaran kepolisian yang telah membantu juga gitu ya. Dan pasukannya banyak sekali digelar di Citarum yang melakukan monitoring setiap hari, pendampingan ke masyarakat, sosialisasi, bahkan mereka action di lapangan dengan membangun beberapa infrastruktur atas swadaya mereka, kemudian atas bekerjasama dengan kabupaten kota gitu. Itu saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih Bapak-bapak TNI. Hatur nuhun ya. Oke. Nasional Indonesia. Oh, luar biasa. Bu Prima, ini sebagai Ketua Pelaksana Harian Sekretariat dan tentunya juga Ketua Pokja Limbah Industri dan Peternakan, apa sih harapannya untuk Sungai Citarum nih Bu? Saya sangat berharap sekali ya bahwa tingkat kesadaran masyarakat itu sangat tinggi untuk menjaga sungai. Itu kami sangat berharap sekali. Dan DLH melakukan berbagai upaya melalui pemberdayaan masyarakat, desa berbudaya lingkungan, kemudian ada patroli sungai, ada bank sampah, ada mitra kader dengan PKK, dengan pramuka, dengan pesantren, untuk kita edukasi bahwa untuk melakukan pengolahan lingkungan dengan baik. Jadi sebenarnya keinginan saya tingkat kesadaran masyarakat lebih tinggi lagi, awalnya dari situ sebenarnya. Kalau semua memiliki Sungai Citarum ini dengan baik, pastinya semua juga akan memperlakukan Citarum dengan baik. Sudah barang tentu pokja-pokja yang ada semuanya sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai regulasi, sesuai dengan rencana aksi, sudah pasti akan begitu. Dan pastinya untuk pemerintah atau yang sumber dana baik dari APBN, APBD maupun kabupaten APBD harus konsisten dan kontinu. Nah, itu dia, harus konsisten dan kontinu ya. Karena perubahan itu dimulai dari situ dulu ya Bu ya. Kalau kita semuanya hanya karena perpres, euforia perpres dan bekerjanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah itu hilang, ya percuma aja. Sebenarnya nanti kita kan akan melihat nih kalau TNI suatu saat tidak ada lagi di Citarum. Masih bisa nggak situasi seperti ini? Itu menjadi pertanyaan besar. Maka dari itu
kita harus mempersiapkan, khususnya kami dari pemerintah, bahwa masyarakat yang ada di Sungai Citarum kita pastikan harus mempunyai rasa memiliki yang besar sehingga mereka tidak melakukan pencemaran maupun kerusakan. Itu sih harapan yang besar. Kalau harapan ke jauh-jauh ke atas, ke yang lainnya itu nanti akan terjadi implikasinya kalau Citarumnya sudah bagus, sudah barang tentu. Sudah barang tentu sebenarnya yang fungsi Citarum tadi sebagai sumber air minum, listrik, peternakan, perikanan semua akan berjalan dengan baik. Betul. Oke, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan dong buat Bu Prima. Sebelum kita berpisah, satu pertanyaan terakhir nih, walaupun ini ada beberapa pertanyaan sekitaran 1.500 Bu. Tapi kita simpan mungkin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa yang Ibu akan sampaikan ini kepada Sobat Citarum yang lagi dengarkan podcast ini? Oke. Baik, terima kasih Kang Yudi. Sobat Citarum yang kami cintai, kami banggakan. Saya berharap dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari Sekretariat Satgas Citarum, saya mohon sekali partisipasi aktif daripada semua Sobat Citarum. Partisipasi aktif itu tidak hanya dibuktikan rasa kepedulian saja yang dikatakan begitu ya, tapi dengan aksi yang dilaksanakan. Aksi itu harus dari yang kecil, sedini mungkin, sekecil mungkin, dan bisa kita laksanakan. Contoh bagaimana kita memperlakukan sampah di rumah kita, bagaimana kita mengefisiensikan air, ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan mari kita bergandengan erat tangan, pentahelix dengan kuat, bahwa ini sungai-sungai kita semua, sungai bagi keberlanjutan masyarakat baik di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Jadi tolong mari kita bersama-sama mewujudkan itu. Jangan berhenti di titik tertentu atau jangan berhenti, dan itu harus terus continue, konsisten dan terus ditingkatkan dari masa ke masa. Insya Allah Citarum harum. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Prima, tentunya ini bincang-bincang ini seru sekali Bu ya. Iya, siapa dulu dong. Tapi kita harus akhiri. Terima kasih untuk Sobat Citarum tentunya yang sudah mendengarkan dan menyaksikan di Ngonci ya, ngobrolin Citarum. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.